Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Indira Slavindi dari SMA Negeri Kota Bekasi, kelas 14, absen 31. Kali ini saya akan membacakan rangkuman bab 4 PPKN Sekolah Penggerak. Pada bab 4 ini terdiri dari 3 unit. Unit 1 yaitu tentang paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Unit kedua, NKRI dan kedaulatan wilayah. Dan unit ketiga, sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Unit 1, paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Tegak berdirinya Indonesia sesungguhnya dibangun oleh ide-ide dasar dari para pendiri bangsa, the Founding Fathers. Di antara ide itu tentang paham kebangsaan, yang dalam rapat atau sidang-sidang sebelum Indonesia merdeka, seperti pada BPUPK 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPK, perbedaan pandangan mengenai suatu persoalan dapat dilihat dari dua kelompok, antara kubu nasionalis dan Islamis. Karena itu, Soekarno memberikan penekanan bahwa apa yang disampaikannya saat sidang atas dasar sebagai bagian dari bangsa, yang tidak memiliki tendensi untuk menolak atau mendukung salah satu kubu. Sebagaimana terlihat secara eksplisit dalam petikan pidatonya, Soekarno menggarisbawahi dua hal. Pertama, tentang identitas dirinya yang juga merupakan penganut agama Islam, sehingga pendapat-pendapatnya tidak dimaksudkan untuk menyerang atau menolak pandangan tokoh Islam. Kedua, meletakkan paham kebangsaan sebagai dasar tegak berdirinya sebuah negara. Dari sanalah pemahaman yang substansial terhadap makna kebangsaan, mengantarkan pada sikap nasionalisme yang menghendaki rasa bersatu, persatuan perangai, dan nasib. Pengertian nasionalisme. Secara bahasa, nasionalisme adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu nation. Nation artinya adalah sesuatu yang berkaitan dengan bangsa. Bangsa adalah sebuah rumpun masyarakat yang tinggal di sebuah teritorial yang sama dan memiliki karakteristik yang hampir sama. Menurut KBBI, nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Jika merujuk pada KBBI, maka orang yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi adalah orang yang mencintai negaranya. Pengertian nasionalisme dari segi bahasa berbeda dengan Calvinisme. Pada paham Calvinisme, kecintaan pada negara sangat fanatik sehingga membenarkan, merusak, atau menghancurkan negara lain demi kejayaan bangsa sendiri. Tujuan nasionalisme antara lain yaitu menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat, berupaya untuk menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa, serta menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari luar maupun dari dalam negeri. Menurut DRS Sudio, ciri-ciri nasionalisme adalah sebagai berikut. Adanya persatuan dan kesatuan bangsa, adanya organisasi modern yang sifatnya nasional, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional, nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga Pancasila, yang bunyinya persatuan Indonesia dengan ciri-ciri rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bentuk-bentuk nasionalisme terdiri dari 1. Nasionalisme kewarganegaraan.
Nasionalisme kewarganegaraan biasa juga disebut dengan nasionalisme sipil. Nasionalisme kewarganegaraan adalah bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat atau perwakilan politik. Nasionalisme etnis. Nasionalisme etnis adalah bentuk nasionalisme yang berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Yang ketiga, nasionalisme romantik atau organik atau identitas. Bentuk nasionalisme ini adalah negara memiliki kebenaran politik secara organik, yakni berupa hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Yang keempat, nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme budaya adalah negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama, dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lain-lain. 5. Nasionalisme kenegaraan. Bentuk nasionalisme kenegaraan adalah masyarakatnya memiliki perasaan nasionalisme yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme kenegaraan juga sering berhubungan dengan nasionalisme etnis. Nasionalisme agama. Bentuk nasionalisme ini adalah negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Contoh perilaku yang mencerminkan rasa nasionalisme antara berikutnya itu mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, melestarikan budaya bangsa, menciptakan dan mencintai produk dalam negeri, serta bersedia melakukan aksi nyata membela, mempertahankan, dan memajukan negara. Lanjut ke unit 2, NKRI dan kedaulatan wilayah. Wilayah Indonesia menjadi rebutan negara lain. Soal Pulau Sepada dan Legitan. Lanjut ke unit 2, NKRI dan kedaulatan wilayah. Wilayah Indonesia menjadi rebutan negara lain. Yang pertama, soal Pulau Sepada dan Legitan. Sengketa Sepada dan Legitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sepadan. Persengketaan ini muncul pada tahun 1967, ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara. Masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sepadan dan Legitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kemudian, pada tahun 1998, masalah sengketa Sepadan dan Legitan dibawa ke Mahkamah Internasional. Pada babak akhir, Mahkamah Internasional menilai argumentasi yang diajukan Indonesia mengenai kepemilikan Sepadan dan Legitan yang terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur tidak relevan. Karena itu, secara de facto dan de jure, dua pulau yang luasnya masing-masing 10,4 hektar dan 7,4 untuk Legitan menjadi milik Malaysia. Hal ini dikarenakan argumen Malaysia lebih kuat dengan mengajukan alasan change of title atau rantai kepemilikan dan argumen efektivitas, effective occupation, yang menyatakan kedua pulau itu lebih banyak dikelola orang Malaysia. Yang kedua, Blok Ambalat. Sejak akhir tahun 1960, tepatnya saat Malaysia membuat pemetaan daerah yang baru di mana Pulau Sepadan dan Legitan masuk dalam wilayah negara Malaysia. Negara tersebut mulai menyebut bahwa Blok Ambalat termasuk dalam wilayahnya. Bahkan, pada 2007 silam, sejumlah kapal perang dan pesawat Malaysia melanggar wilayah perairan dan udara Indonesia di Blok Ambalat. Konflik kepemilikan wilayah ini bergulir hingga puluhan tahun. Diketahui, Blok Ambalat hingga saat ini masih berstatus milik Indonesia. Yang ketiga, perairan Natuna. Tidak lama ini, hubungan Indonesia dan Cina memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Sengketa ini terjadi karena aksi kapal-kapal nelayan asal negara Cina yang dikawal kapal Coast Guard memasuki kawasan zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia di perairan Natuna. Adu klaim antara Indonesia dan Cina terjadi. Indonesia berpegang pada ZEE dan Cina yang menjadikan 9 garis putus-putus atau 9 dash line
sebagai patokan menyatakan perairan Natuna masuk dalam wilayahnya. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim Cina terhadap wilayah Natuna. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam. Dalam rapat tersebut, dia menuturkan bahwa pemerintah memastikan bahwa kapal-kapal Cina telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZTE Indonesia. Perbatasan Indonesia dengan negara lain. Letak Indonesia yang strategis membuat konsekuensi perbatasan dengan banyak negara. Berikut adalah beberapa kawasan Indonesia berbatasan langsung dengan negara lain. Yang pertama, kawasan perbatasan laut dengan Thailand, India, dan Malaysia di Aceh, Sumatera Utara, dan 2 pulau kecil terluar. Yang kedua, kawasan perbatasan laut dengan Malaysia, Vietnam, dan Singapura di Riau, Kepulauan Riau, dan 20 pulau kecil terluar. Yang ketiga, kawasan perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Yang keempat, kawasan perbatasan laut dengan Malaysia dan Filipina di Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan 18 pulau kecil terluar. Yang kelima, kawasan perbatasan laut dengan pulau di Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan 8 pulau kecil terluar. Yang keenam, kawasan perbatasan darat dengan Papua Nugini di Papua. Yang ketujuh, kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di Papua, Maluku, dan 20 pulau kecil terluar. Yang kedelapan, kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Yang kesembilan, kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di Nusa Tenggara Timur, dan 5 pulau kecil terluar. Dan yang ke-10, atau yang terakhir, kawasan perbatasan laut berhadapan dengan laut lepas di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan 19 pulau kecil terluar. Dan yang terakhir, unit 3, sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Sejak dekade 1970-an telah disepakati Memorandum of Understanding (MOU), yakni MOU antara Indonesia dan Malaysia di Jakarta pada 26 November 1973. Minutes of the first meeting of the Joint Malaysia-Indonesia Boundary Committee pada 16 November 1974 serta Minutes of the second meeting of the Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee di Bali pada 7 Juli 1975. Tahun 2000 dilakukan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk Joint Survey on Demarcation yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian tahun 1975. Namun demikian, perjanjian damai antara Indonesia dan Malaysia dan kasus sengketa batas wilayah ini sebenarnya memiliki akar sejarah yang melibatkan negara lain sejak masa kolonialisme. Situasi ini mempengaruhi terhadap bagaimana penyelesaian sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Dalam hukum internasional, dikenal istilah uti possidetis juris, yang populer sejak MOU 1973. Uti possidetis juris adalah satu negara yang baru dapat mewarisi kekayaan dan wilayah negara penguasa sebelumnya. Yang pertama, dasar hukum periode kemerdekaan. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1891. Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian ini pada 20 Juni 1891 di London. Konvensi ini mengatur banyak hal menyangkut penentuan batas wilayah, seperti penentuan watershed dan hal-hal lain yang menyangkut kasus sengketa wilayah. Yang kedua, kesepakatan Belanda-Inggris tahun 1915. Belanda dan Inggris menyepakati atas hasil laporan bersama tentang penegasan batas wilayah pada 28 September 1915 di Kalimantan. Kesepakatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan MOU oleh kedua belah pihak berdasarkan Traktat 1891, lalu dikokohkan di London pada 28 September 1915. Yang ketiga, Konvensi Belanda-Inggris tahun 1928. Belanda dan Inggris menandatangani kesepakatan ini pada 28 Maret 1928 di Den Haag.
kemudian diratifikasi oleh kedua negara pada 6 Agustus 1930. Konvensi ini mengatur tentang penentuan batas wilayah kedua negara di daerah Jagoy, antara Gunung Raya dan Gunung Api, yang menjadi bagian dari Traktat 1891. Yang keempat, MoU Indonesia dan Belanda tahun 1903. Dokumen ini mengacu pada hasil konvensi-konvensi sebelumnya, 1891, 1915, dan 1908. Di dalamnya juga berisi kesepakatan-kesepakatan tentang penyelenggaraan survei dan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, yang terdiri dari organisasi The Joint Technical Committee, penentuan area prioritas, prosedur survei, tahapan pelaksanaan, pembiayaan, dukungan satuan pengamanan, logistik dan komunikasi, keimigrasian, dan ketentuan bea dan cukai. Karena alasan yang kompleks itulah, Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 mengarahkan agar dibuat regulasi berupa undang-undang dalam menentukan batas wilayah. Undang-undang ini dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam bagi kemakmuran bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.